kekuasaan oleh serigala pencinta kentang. Bab 1. Di Villa Zimmer di Niamey, itu gemerlap dengan lampu. Malam itu pesta ulang tahun yang ke-70 kakek Zimmer, dan dipenuhi dengan banyak tamu. Semua anak dan cucunya memberinya hadiah dan berkata serempak, kami berharap kakek Zimmer selalu diberi kesehatan dan umur panjang. Kakek Zimmer tampak sangat cerah dan energi saat dia duduk di kursinya. Dia menjawab, bagus, kalian semua memang cukup patuh. Aku sangat senang hari ini, jadi aku akan mengabulkan permintaan kalian masing-masing. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Kakek, aku ingin apartemen di dekat laut, itu tidak mahal dan hanya lebih dari 1 juta dolar. Kakek, aku ingin tas Chanel edisi terbatas. Kakek, aku ingin mobil sport BMW. Kakek, saya ingin jam tangan Rolex. Baik, aku akan kabulkan setiap permintaan dan keinginan kalian. Kakek Zimmer memberi janjinya tanpa ragu-ragu. Anak-anak yang meminta hadiah sangat gembira. Mereka hampir sujud di lantai dengan rasa syukur. Melihat ekspresi wajah mereka, kakek Zimmer juga senang. Dia merasa tersanjung. Pada saat itu, seorang menantu dari keluarga Zimmer, Harvey York, tiba-tiba melangkah maju. Dia berkata, kakek, kamu membelikanku skuter, lebih nyaman untuk pergi dan membeli beberapa sayuran. Pada saat itu, semua orang dari Zimmer terkejut. Hampir semua orang tercengang ketika mereka memandang Harvey dengan tidak percaya. Apakah menantu laki-laki itu kehilangan akal sehatnya? Bagaimana seorang menantu meminta sesuatu? Selain itu, dia bahkan tidak dapat menyiapkan hadiah untuk kakek Zimmer di pesta ulang tahun itu. Bagaimana dia bisa begitu tak tahu malu untuk meminta sesuatu dari kakek Zimmer? Dia bahkan tidak meminta apa-apa selain skuter. Apakah dia ingin mempermalukan kakek Zimmer dengan sengaja? 3 tahun lalu, mereka tidak tahu di mana nenek Zimmer menemukan seorang pria bernama Harvey. Dia memaksa cucu sulungnya untuk menikah dengannya. Saat itu, Harvey adalah orang miskin dan tidak ada bedanya dengan pengemis. Namun, pada hari pernikahan mereka, nenek Zimmer meninggal dunia. Sejak itu, semua orang dari keluarga Zimmer memandang rendah dirinya. Selama 3 tahun terakhir, Harvey melakukan segala macam pekerjaan kasar untuk keluarga Zimmers. Dia harus menyiapkan air untuk yang lain membasuh kaki mereka. Selain itu, dia juga memasak. Dia memang menjalani kehidupan yang cukup memadai di sana. Sekarang, dia bersuara dan meminta skuter. Itu memang yang terbaik dari kelompok yang buruk. Skuter di rumah dicuri oleh seseorang ketika pergi membeli sayuran sehari sebelumnya. Dia miskin dan tidak punya uang, jadi dia hanya bisa menyuarakan keinginannya saat itu. Karena kakek Zimmer cukup senang, Harvey merasa bahwa dia pasti akan mengabulkan keinginannya karena itu adalah masalah kecil. Kakek Zimmer tampak cukup senang sekarang tapi wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Dia melemparkan gelas dari genggaman dan pecah di lantai. Dia kemudian berteriak dengan marah, Bestard, apakah Anda datang untuk menghadiri pesta ulang tahun atau Anda datang merusaknya untuk semua orang? Istri Harvey, Mandy Zimmer bergegas maju dan menjelaskan, kakek, Harvey tidak peka. Hari ini adalah hari yang bahagia, jangan marah karena dia. Kemudian, dia pergi ke samping Harvey. Saat itu, sepupu Mandy, Queen Zimmer mencibir, Mandy, lihatlah suamimu yang tidak berguna itu. Kesempatan apa yang dia miliki hari ini? Ini pesta ulang tahun kakek. Dia datang dengan tangan kosong, dan beraninya meminta sesuatu dari kakek. Kapan dia menjadi begitu berani? Dia tidak punya sopan santun. Bagaimana dia bisa meminta sesuatu? Apakah dia tidak melihat begitu banyak tamu di sini? Itu benar-benar mengagumkan. Orang yang bersuara adalah cucu tercinta kakek Zimmer, Zack Zimmer. Dia selalu tidak menyukai Mandy. Sekarang dia menemukan kesempatan untuk mengejeknya. Sungguh bastard yang tidak berguna. Apa haknya untuk tinggal di keluarga kita? Ya, dia mempermalukan kita. Aku melihat dia melakukannya dengan sengaja untuk mengganggu kita. Dia ingin merusak suasana hati kita yang bahagia. Sungguh orang yang tidak berguna. Kami memiliki begitu banyak pelayan di keluarga ini. Apakah kami membutuhkanmu untuk membeli sayuran? Kamu bahkan tidak berusaha untuk itu. Betapa tak tahu malu, apakah Anda pikir Anda penting bagi kami? Sekarang juga, aku akan menghajarmu jika kau lebih mempermalukan kami. Mendengarkan kecaman dan tuduhan dari keluarga Zimmer, Harvey hanya bisa menahan diri untuk tidak menunduk. 3 tahun lalu, Harvey mungkin akan mati dengan kejam jika nenek Zimmer tidak menerimanya. Itu juga sebabnya dia tidak pernah mengeluh tentang melakukan semua jenis tugas kasar untuk keluarga Zimmer selama 3 tahun terakhir. Kakek, manajer dari York Enterprise Don Sander datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Seseorang berkata di pintu. Segera, seorang pria jangkung dan tampan memasuki aula sambil tersenyum. York Enterprise adalah bisnis keluarga milik keluarga yang paling berpengaruh York di South Light. Selain itu, Don adalah salah satu manajer proyek yang bekerja untuk York Enterprise. Dia berasal dari latar belakang keluarga yang baik, dan memegang posisi penting dan bergengsi di perusahaan. Banyak keluarga di Niamey ingin dekat dengannya, tetapi mereka tidak pernah menemukan peluang bagus. Anehnya, dia datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakek Zimmer. Zimmer senior, ini hadiahku untukmu. Don tersenyum dan berkata, ketika dia membuka kotak hadiah, banyak orang tercengang. Ada cek di dalam kotak, dan nilainya $880.000. Di Niamey, uang sebanyak itu digunakan untuk lamaran pernikahan. Zimmer senior, saya datang hari ini untuk membuat lamaran pernikahan. Saya sudah lama mengagumi Mandy. Aku harap dia bisa menerima lamaranku dan menikah denganku. Yang lain terkesiap karena sebelumnya, pada saat itu, semua orang terkejut. Mandy adalah istri Harvey. Apakah Don tidak peduli dengan itu? Dia sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada Harvey. Tapi setelah banyak pertimbangan, Harvey hanyalah menantu tak berguna yang diadopsi. Mengapa Don harus menghormatinya? Bahkan dia tidak takut akan mempengaruhi Harvey. Saya tahu bahwa apa yang saya katakan mungkin terlalu tiba-tiba, tetapi saya tidak tahan melihat Mandy yang saya cintai hidup dengan pria yang tidak berguna. Senior Zimmer, saya harap Anda dapat mempertimbangkan tawaran saya dengan baik. Don tersenyum dan berkata, dia kemudian membalik dan tersenyum pada Mandy sebelum dia berbalik dan pergi. Sampai saat ini, dia tidak pernah melirik Harvey. Dia tidak peduli tentang Harvey. Setelah dia pergi, semua orang terlibat dalam diskusi yang panas. Sander adalah manajer departemen di York Enterprise. Dia memiliki kekuatan besar. Saya mendengar bahwa satu keputusannya dapat menentukan nasib sebuah perusahaan kecil, menghancurkannya atau membiarkannya berkembang. Mandy sangat beruntung, jika dia menikahi Tuan Sander. Itu akan jauh lebih baik daripada bersama Harvey yang tidak berguna. Jika mereka menikah satu sama lain,
keluarga kita pasti akan mendapat manfaat darinya juga. Adik perempuan Mandy, Cynthia Zimmer tiba-tiba melangkah maju dan berkata, Harvey, kamu mau skuter kan? Jika kamu menawarkan untuk menceraikan saudara perempuan saya akan membelikan skuter untuk Anda besok. Bagaimana? Bagus, apa yang dikatakan Cynthia luar biasa. Bukankah pria tak berguna ini menginginkan skuter? Kami akan memberikannya padanya, dan biarkan dia menyetujui perceraian. Mata kakek Zimmer berbinar, dia menatap Harvey dengan penuh arti dan berkata, Harvey, jika kamu mau menceraikan Mandy, aku pasti bisa memberimu lebih dari sekedar skuter. Bagaimana kalau $1 juta? Pada awalnya, Harvey menundukkan kepalanya, tapi sekarang, dia melirik Mandy di sampingnya. Dia kemudian berpikir dan berkata, kakek, aku tidak akan pernah menceraikan Mandy. Ekspresi wajah kakek Zimmer memburuk. Dia menunjuk Harvey dan memarahinya dengan marah. Sialan, jika kamu menolak tawaran yang begitu besar, pergi sekarang juga, saya tidak ingin telur busuk menghadiri pesta ulang tahun saya. Harvey menatap untuk beberapa saat. Dia terkejut melihat kakek Zimmer begitu tidak ramah terhadapnya, serta bagaimana perasaannya. Pada saat itu, dia hanya bisa melihatnya tanpa sadar dan pergi. Harvey, Mandy tampak ragu-ragu, dia tidak tahu. Apakah dia harus mengejarnya atau membiarkannya? Melihat itu, kakek Zimmer berkata dengan dingin, Mandy, jika kamu berani pergi bersamanya hari ini, aku tidak akan pernah mengakui bahwa kamu adalah cucuku. Mandy segera berhenti berjalan, dia tidak mengira kakeknya begitu kejam. Harvey segera berkata, tetaplah di sini, jangan pedulikan aku. Sebelum Mandy sempat bereaksi, Harvey berbalik dan pergi. Zack tertawa terbahak-bahak, kakak iparku tersayang, bagaimana rencanamu untuk pulang? Jangan bilang bahwa kamu berencana untuk berjalan kaki sepanjang jalan pulang. Ayo, saya punya $1 di sini, biarkan saya bermurah hati dan memberikannya kepadamu sehingga kamu dapat membayar ongkos bas Anda. Jangan malu untuk mengambilnya. Kemudian, dia mengambil $1 dan melemparkannya ke Harvey. Keluarga Zimmer tertawa terbahak-bahak, Harvey menggertakkan giginya sedikit, tapi dia tetap terdiam. Setelah itu, dia langsung meninggalkan villa keluarga Zimmer. Pada saat itu, ponselnya tiba-tiba berdering. Dia mengeluarkan ponsel ini dan melihatnya. Itu adalah nomor kontak yang diakhiri dengan 6 digit 8. Harvey sedikit mengernyit, dia kemudian mengklik pesan itu dan melihatnya. Tuan, York Enterprise sedang dalam masalah besar, silakan pulang untuk menanganinya. Ini pesan dari keluarga York. Harvey sedikit mengernyit, keluarga York adalah keluarga paling berpengaruh di Southlight. Pada awalnya, Harvey adalah pewaris yang sah. Tapi 3 tahun lalu, seseorang dalam keluarga salah menuduhnya dan mengklaim bahwa dia telah menggelapkan dana perusahaan. Oleh karena itu, identitasnya sebagai pewaris mereka dihilangkan. Seluruh keluarga York memiliki pendapat yang sama dan Harvey langsung ditolak. Selanjutnya, orang tuanya langsung dikirim ke luar negeri dan dia belum pernah bertemu mereka sejak itu. Ketika dia meninggalkan keluarga York 3 tahun lalu, dia tidak membawa 1 sen pun. Pukulan hebat itu membuat trauma, dan dia jatuh sakit parah. Beruntung, nenek Zimmer cukup baik untuk menerimanya. Dia mengizinkannya menjadi cucu menantunya, jadi dia tidak harus mati secara tragis. Namun, meskipun menikah dengan Mandy selama 3 tahun lalu sampai sekarang, mereka hanya menikah dalam nama dan tidak dalam kenyataan. Jika keluarga Zimmer tidak berusaha melindungi reputasi mereka, Harvey mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk tidur di ruang kerja. Sekarang sudah 3 tahun penuh, Harvey mengira. Dia sudah terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Faktanya, dia tidak lebih dari seorang menantu yang dibawa oleh keluarga Zimmer. Ada hal lain yang membuat Harvey merasakan sakit yang jauh lebih menyiksa. Meskipun Mandy selalu berbicara belak-belakan dan terus terang ke arahnya, dia terlalu luar biasa dan cantik. Setelah 3 tahun bersamanya, Harvey menyadari bahwa dia telah jatuh cinta tanpa harapan kepada Mandy. Saat dia melihat hal itu, dia menerima pesan lain di teleponnya. Tuan, saya mohon sekarang, tolong bantu kami, Anda membeli beberapa saham emas 3 tahun lalu, baru-baru ini, seseorang menemukan bahwa ada sejumlah besar emas di tambang itu. Sekarang, harga saham tambang telah meningkat pesat. Sekarang, sumber daya perusahaan telah terputus dan kami membutuhkan bantuan Anda segera. Kalau tidak, keluarga kita akan hancur. Harvey bingung. Dia terdiam untuk sementara waktu. Selama beberapa tahun, dia telah menginvestasikan puluhan juta dolar di tambang emas itu. Itu juga alasan mengapa keluarga York mengklaim bahwa dia telah menggelapkan dana perusahaan. Dan akibatnya dia tidak diakui sebagai pewaris dan diusir. Bahkan belum 3 tahun. Dan mereka menemukan bahwa tambang emas itu dipenuhi dengan sejumlah besar emas. Dan karenanya sangat meningkatkan harga sahamnya. Saat berikutnya, Harvey dengan cepat mengeluarkan kartu bank hitam. Kartu hitam itu telah ditinggalkan selama 3 tahun. Itu adalah alat yang bisa menandakan prestise seseorang di seluruh dunia. Dikatakan bahwa siapapun yang memiliki kartu itu, semua permintaan mereka akan dikabulkan dimanapun mereka berada. Dia segera menghubungi hotline layanan pelanggan 24 jam di kartu. Dia mendengar suara wanita manis di ujung telepon. Tuan York yang baik, selamat siang. Bolehkah saya tahu jika ada yang bisa saya bantu? Tolong bantu saya untuk memeriksa saldo di akun saya. Tidak masalah, tolong tunggu sebentar lagi, katanya sopan. Saat berikutnya, suaranya jelas tersendat dan dia terdengar syok. Tuan York, saldo di akun Anda sangat besar sehingga saya tidak bisa mengaksesnya untuk tujuan keamanan. Saya tidak bisa mengakses Anda mengingat posisi saya sebagai karyawan biasa. Aku akan pergi dan menanyakannya ke direktur sekarang. Bolehkah saya menelepon Anda kembali dalam waktu singkat? Tidak masalah, Harvey langsung menutup telepon. Jumlah uangnya sangat besar sehingga akun tersebut terkunci untuk tujuan keamanan. Dia tertawa terbahak-bahak, dia tak menyangka uang puluhan juta dolar yang dengan santai diberikan dan hanya untuk bersenang-senang akan menghasilkan. Dia tidak pernah berpikir bahwa investasi semacam itu bisa mengejutkan hasilnya. Harvey bahkan tidak tahu berapa banyak uang yang tersimpan di rekeningnya sekarang. Harvey berjalan pulang dengan langkah santai. Ketika dia sampai di rumah, Mandy sudah lama pulang ke rumah. Di sisi lain, ada 2 wanita lain di ruang tamu. Dari jauh, dia bisa melihat bahwa salah satu dari mereka menawan dan seksi sementara yang satunya imut dan cantik. Selain itu,
Mandy sangat cantik dan elegan. Itu Mandy dan dua sahabatnya. Wanita seksi itu bernama Cecilia Zakari sedangkan wanita imut itu bernama Angel Quinn. Mereka bertiga menilai Harvey saat dia memasuki ruang tamu. Angel yang duduk di samping menghela nafas pada saat itu. Dia kemudian berkata, Mandy, mari kita bicara tentang hal-hal yang serius. Aku mendengar bahwa perusahaanmu mengalami beberapa masalah. Mandy menggosok pelipisnya. Dia menjawab, ya, beberapa hari yang lalu, perusahaanku menghadapi beberapa masalah keuangan. Sekarang aku membutuhkan 5 juta dolar. Jika aku tidak segera mendapatkan uang, saya khawatir perusahaanku. Angel menghela nafas dan berkata, tapi Mandy, tidak mudah mendapatkan 5 juta dolar dalam waktu sesingkat itu. Wanita seksi Cecilia yang duduk di samping mereka juga sedikit mengangguk. Mandy melihat tanggapan mereka dan menyadari bahwa mereka tidak membantunya. Jadi dia menjadi sangat bingung. Ketika dia melihat Harvey berdiri di sana, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototinya. Dia memarahi, Harvey, kapan kamu punya hak untuk berdiri di sini dan mendengarkan kita saat kita berbicara? Pergi dan cuci pakaian, ingatlah untuk mencuci dengan tangan dan pakai air hangat. Jika tidak, aku akan memastikan kamu tidur di lorong malam ini. Harvey akan pergi dan mencuci pakaian dengan patuh ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Anehnya, ini adalah panggilan dari layanan pelanggan kartu hitam 24 jam. Harvey menjawab panggilan itu dan dia mendengar suara wanita manis itu lagi. Tuan York, setelah memeriksanya kami menemukan bahwa properti Anda disimpan di rekening luar negeri. Jika kami memasukinya lebih dalam, kami mungkin melanggar privasi Anda. Kami menyarankan Anda menelepon kami saat Anda senggang. Kemudian kami akan mengirim seseorang untuk mengundang Anda ke kantor pusat bank kami di Niamey segera, sehingga Anda dapat memeriksa saldo akun sendiri. Apakah Anda setuju dengan itu? Gumam Harvey, baiklah. Tapi mengapa saya harus mendapat banyak masalah hanya untuk memeriksa saldo rekening luar negeri? Saat dia mengatakan itu, dia menutup telepon. Mandy, suamimu memang lucu. Angel tidak bisa menahan tawa. Dia ingin memeriksa saldo rekening luar negerinya. Apakah dia menyaksikan banyak acara TV? Apakah dia tahu apa itu akun luar negeri? Mendengar itu, Mandy pun ikut tersenyum. Dia kemudian berkata, dia mungkin mendengarnya ketika saya berbicara di telepon dengan ayah beberapa hari yang lalu. Apakah dia berasumsi bahwa semua rekening bank disebut rekening luar negeri? Tapi saya selalu memberikan dolar sebagai uang sakunya setiap hari. Saya ingin tahu apakah dia menjaga keseimbangan juga. Mandy, kamu memiliki hewan peliharaan yang baik untuk dicintai. Dia cukup hemat. Cecilia tersenyum tipis. Bahkan, mereka tidak bisa menahan geli. Pada saat itu, Harvey menjadi sangat bersemangat dan langsung menuju Mandy. Dia berkata kepada istrinya dengan serius, sayang, apakah perusahaanmu membutuhkan 5 juta dolar? Mengapa kamu tidak membiarkanku untuk membantumu menyelesaikannya? Cecilia tertawa terbahak-bahak. Dia memang wanita seksi. Jadi ketika dia bergerak dengan penuh semangat, dia tampak sangat energi dan menawan. Pada saat itu, dia melirik Harvey dan berkata, Harvey, apakah kamu tahu berapa 5 juta dolar? Jangan kamu kira sama dengan 500 dolar. Bahkan jika kamu menyimpan uang saku 10 dolar setiap hari, bagaimana Anda bisa memiliki 5 juta dolar? Harvey mencibir, bagaimana jika aku bisa? Jika kamu bisa mengambil 5 juta dolar, aku akan sujud di depanmu dan memanggilmu sebagai ayah. Cecilia tertawa terbahak-bahak. Apakah begitu? Harvey tersenyum. Dia kemudian berkata dengan penuh arti, kalau begitu tolong ingat apa yang kamu katakan. Jangan kau ingkari janjimu. Mandy menggosok pelipisnya di samping mereka. Dia kemudian mengejutkan dan berkata, itu lebih dari cukup. Ayo pergi. Jangan berangan-angan di sini. Cukup. Harvey berkata dengan ringan. Baik, dia tidak berani membela diri. Malam itu, Harvey masih tidur di ruang kerja. Dia tidak begitu percaya kabar baik yang tiba-tiba itu. Ini memang bukan mimpi, saya harus pergi ke bank besok untuk memeriksa berapa banyak uang yang tersimpan. Dia mengalami malam yang gelisah. Keesokan harinya, Harvey mendorong sepeda listriknya keluar pagi-pagi. Anehnya, dia menemukan bahwa seseorang telah menaruh baterai di sana untuknya. Dia tahu bahwa Mandy yang melakukan itu. Yang lain dari keluarga Zimmer tidak begitu baik untuk melakukan hal seperti itu. Setelah memasang baterai, Harvey bersiap untuk pergi ke bank. Harvey, kemana kamu pergi pagi-pagi sekali? Di balkon lantai 3, dia melihat seorang wanita muda yang mengenakan satu set piyama lucu. Penampilannya mirip Mandy. Pada saat itu, dia menatap Harvey dengan cara yang sulit diartikan. Itu adalah Cynthia. Dek, selamat pagi. Harvey mengangguk dan menyapanya dengan sopan. Siapa adikmu? Bagaimana mungkin kakakku menikah dengan orang yang tidak berguna sepertimu? Jika itu aku akan mencekikmu sampai mati di malam pernikahan. Cynthia tampak dingin. Dia dengan santai melemparkan folder dokumen ke arahnya. Kakak saya lupa membawa dokumen ini untuk pertemuannya. Antarkan ini ke dia. Jika kamu terlambat, kamu tahu apa yang akan terjadi padamu. Tidak dapat disangkal, meskipun Cynthia hanya seorang anak sekolah menengah yang sulit diatur. Dia masih gen yang sangat baik dari keluarga Zimmer. Dia memiliki pinggang ramping dengan kaki ramping. Dia memang cukup menawan. Harvey mengambil folder dokumen dari tanah. Dengan linglung, selama menikahi Mandy tidak pernah mengizinkannya pergi dan menemuinya di perusahaan karena takut dia akan dipermalukan olehnya. Sekarang dia memintanya untuk mengiriminya dokumen. Apakah itu mimpi? Cepat pergi. Melihat Harvey dalam keadaan linglung, Cynthia menjadi marah. Kakak ipar yang lain tinggi dan tampan. Beberapa dari mereka bahkan lembut dan elegan. Tapi mengapa kakak iparnya pengecut itu tidak berguna? Dia bahkan tidak tahan untuk melihatnya. Dia tidak mau menyetujui perceraian. Dia pikir dia siapa? Bab 3. Setengah jam kemudian, Harvey tiba di perusahaan Mandy. Saat dia akan masuk melalui pintu masuk, seorang penjaga tiba-tiba menyodoknya dengan tongkat listrik dan terjatuh. Pengawal itu berkata dengan dingin, pergilah, kami tidak menerima pengemis di sini. Harvey baru saja berdiri, dan dia tidak membersihkan dirinya terlebih dahulu. Selain itu, dia mengenakan shirt dan celana pendek dengan tambalan di sekujur tubuhnya. Dia memang tampak seperti pengemis di jalan.
Namun, Harvey sudah terbiasa dengan hal semacam itu. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan, saya di sini untuk mengirim dokumen kepada istri saya." Apakah kamu punya istri dengan penampilanmu seperti ini? Pengawal itu curiga. Apakah wanita pembersih itu Zara atau pekerja yang bekerja di dapur belakang Lily? Istri saya Mandy, kata Harvey. Pengawal itu tercengang. Tak lama kemudian, dia tertawa terbahak-bahak. Saya mengerti, kamu adalah menantu keluarga Zimmer. Dia tidak bisa berhenti tertawa. Harvey tidak pernah berpikir bahwa dia cukup terkenal. Cukup, berikan saya dokumennya. Nona Zimmer meminta saya untuk mengambil dokumen itu dari Anda jika Anda ada di sini, kata penjaga itu. Tidak, Harvey bersikeras dengan tekad. Adik ipar saya mengatakan bahwa ini cukup penting. Jadi saya harus menyerahkannya kepada istri saya secara langsung. Bisa kamu minggir? Anda, pengawal itu menunjuk Harvey tanpa daya. Apakah dia gila? Selain itu, dia berpakaian seperti ini. Apakah dia tidak takut merusak citra perusahaan? Ketika mereka sedang berbicara satu sama lain, mereka tiba-tiba mendengar suara mesin mobil yang menggelegar dari belakang mereka. Segera, BMW seri 5 terlihat diparkir di samping sepeda listrik Harvey setelah manuver drift kecepatan tinggi. Kemudian, mereka melihat Don dari mobil dengan sebuket bunga mawar di tangannya. Senang bertemu Anda di sini, Tuan Sander. Melihat Don, pengawal arogan itu segera tampak ramah dan menyanjung. Dia segera berkata, Tuan Sander, silahkan lewat sini. Nona Zimmer sudah lama menunggu di kantor. Don mengangguk, dia kemudian berbalik dan berjalan ke perusahaan tanpa melirik Harvey. Harvey akan memasuki perusahaan juga, namun, pengawal itu mengangkat tongkat setrumnya dan menghalangi jalan Harvey lagi. Apa maksudmu? Mengapa dia diizinkan masuk ke perusahaan dan saya tidak? Harvey menatap pengawal itu dan bertanya. Pengawal itu menghela nafas dan berkata, Harvey, kamu hanya menantu. Bagaimana Anda bisa dibandingkan dengan Tuan Sander? Lihat, parfum dan mawar yang dibeli pasti berharga lebih dari beberapa ratus dolar. Apakah Anda memiliki uang sebanyak itu? Dari apa yang saya lihat, Anda akan segera berhenti menjadi menantu mereka. Petik 1. Harvey memeriksa untuk beberapa saat. Dia kemudian mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Apa yang saya maksud? Apakah Anda bodoh atau Anda membuat pertunjukan di sini? Insiden yang terjadi malam sebelumnya tersebar di seluruh kota. Semua orang tahu bahwa Tuan Sander sedang mengejar Nona Zimmer. Mereka adalah pasangan yang serasi. Mereka saling memenuhi daripada dengan dirimu. Anda tampak sangat tidak berguna. Saya bertanya-tanya mengapa Nona Zimmer setuju untuk menikah dengan Anda dulu. Pengawal itu menegurnya. Sementara itu, pintu di lobi perusahaan terbuka. Mandy keluar dari lift dengan gaun bermotif bunga. Terlihat sangat menawan dan cantik. Pada saat itu, dia melihat Don. Dia tersenyum dan mengangguk. Dia kemudian berkata, Tuan Sander, aku sudah menunggumu selama beberapa waktu. Don menyipitkan matanya, dan kilatan keserakahan terlihat jauh di matanya. Dia menikmatinya tanpa sadar dan menyerahkan buket bunga dengan anggun. Dia tersenyum dan berkata, beberapa orang berkata bahwa hadiah yang indah harus diberikan kepada orang yang pantas mendapatkannya. Mandy, kamu sama cantiknya dengan bunga. Jadi hanya kamu yang pantas untuk dihadiahi karangan bunga ini. Mandy sedikit mengernyit. Dia masih ingat kejadian yang terjadi malam sebelumnya. Don telah melamarnya di depan semua orang. Dan sekarang seluruh kejadian itu diketahui di seluruh Nimhi. Sekarang, dia bahkan mengejarnya dengan cara yang sangat berani. Awalnya, Mandy enggan bertemu Don, tapi perusahaannya sangat membutuhkan dana sekarang. Jadi dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan Don. Memikirkan hal itu, Mandy tersenyum dan berkata, Tuan Sander, Anda menyanjung saya. Saya mengundang Anda hari ini dengan ramah karena saya ingin merundingkan kesepakatan bisnis dengan Anda. Bagaimana saya bisa mengambil hadiah? Don tersenyum bahagia dan berkata, itu bukan masalah besar, dan itu tidak berarti banyak. Mandy, Anda mengatakan bahwa Anda tidak ingin hadiah saya. Apakah Anda berpikir bahwa itu tidak cukup baik? Saya akan meminta seseorang untuk mengirim beberapa bunga. Terbang dari Praha, bagaimana? Kamu tidak harus melakukan itu. Produksi bunga mawar di Praha tidak bagus tahun ini. Saya mendengar bahwa mawar yang mereka tanam di sana harganya lebih dari 1.000 dolar per mawar. Itu terlalu mahal. Mandy menolaknya. Meskipun dia memuja mawar di sana, dia menganggap harganya terlalu mahal. Lebih dari 1.000 dolar per mawar. Mata Don sedikit berkedut. Tentu saja, saya tidak bisa hanya menggunakan bunga mawar untuknya. Saya memiliki lebih dari 10 mawar di tangan saya. Jika saya ingin memberinya hadiah, saya harus memiliki lebih banyak. Oleh karena itu, biayanya lebih dari 2 juta dolar. Saat Don melihat itu, dia terlihat sedikit canggung meskipun dia adalah pria yang selalu terlihat di depan orang lain karena kekayaannya. Namun, pada saat itu, Harvey yang berdiri di luar lobi berhasil melewati pengawal dan tiba-tiba menyambar buket bunga di tangan Don dan melemparkannya keluar. Sayang, jangan ambil barang dari orang lain. Jika kamu suka mawar, saya akan membelikannya untukmu. Itu hanya mawar biasa, tanpa disadari. Harvey menjadi berani. Dia meraih tangan Mandy yang lembut dan kecil dan menuju lift. Harvey, omongan macam apa yang kamu katakan? Mandy menegurnya dengan lembut. Mereka saat ini berada di lobi perusahaan yang penuh sesak. Tentu saja, dia tidak bisa mempermalukan dirinya sendiri karena dia adalah CEO di sana. Jadi secara tidak sadar ingin melepaskan, tetapi dipegang erat oleh Harvey. Sialan, kembali ke sini. Pada awalnya, Don merasa sedikit canggung. Sekarang, dia diliputi amarah yang dalam. Bahkan, dia memilih buket bunga itu dengan sangat hati-hati karena harganya lebih dari 1.000 dolar. Semua pasti akan marah karena dilempar ke lantai begitu saja. Yang lebih penting di sini adalah Bestart memegang tangan Dewiku. Aku bahkan belum sempat memegang tangan. Kau merusak bungaku. Apakah Anda mampu membelinya? Siapa kamu? Don meraih pintu lift dengan tangan kirinya dan dengan paksa pintu itu terbuka lagi. B** bintang. Anda lebih baik memberi saya penjelasan sekarang. Jika tidak, Anda harus membayar mahal untuk itu. Bab 4. Sebuah penjelasan. Mengapa aku harus memberimu penjelasan? Kata Harvey dingin. Pertama, Mandy adalah istri saya. Tolong jauhi dia. Jika Anda ingin membuat masalah, pergilah ke tempat lain. Kedua, jika istri saya menyukai bunga mawar, saya akan mencarikan untuknya.
Dia sangat cantik, bagaimana hal-hal sederhana dan murah seperti itu cocok untuknya? Aku akan mengiriminya mawar dari Praha malam ini sendiri. Apa-apaan ini? Apakah Anda keterbelakangan mental atau hanya bodoh? Satu mawar Praha harganya lebih dari $1.000. Saya mendengar bahwa Anda meminta skuter dari senior Zim kemarin. Anda tidak bisa apa-apa, bahkan Jim menjual ginjal Anda. Anda bahkan tidak mau membeli salah satunya. Mengapa kamu begitu berani membuat pertunjukan di sini? Don tampak menikmati status istimewa di York Enterprise. Bagaimana bisa menantu seperti dia berbicara seperti ini? Selain itu, hal yang paling membuat marah adalah di mana Harvey menghancurkan bunganya dan membawa Mandy ke dalam lift. Apa yang ingin dilakukan Bestard itu? Memikirkan hal itu, Don tiba-tiba tersenyum dingin. Dia tampak begitu yakin pada dirinya sendiri. Mandy, kamu membutuhkan $5 juta untuk dana perusahaanmu, aku bisa membantumu dengan itu. Apa? Mandy tercengang. Don berkata dengan tenang, Mandy, saya tahu bahwa perusahaan Anda membutuhkan $5 juta. Beruntung, saya memiliki jumlah sebesar itu di tangan saya, dan itu dapat digunakan sebagai dana untuk investasi. Jika Anda mau makan dengan saya saat ini, itu akan menjadi milik Anda. Apakah kamu serius? Mandy melepaskan tangan Harvey tanpa sadar. Perusahaannya memang membutuhkan uang sebanyak itu. Aku selalu menepati janjiku, Don tampak percaya diri. Tentu, setelah mempertimbangkannya sebentar, akhirnya Mandy memberikan kata-katanya, jika dia tidak mendapatkan dana seperti itu, kemungkinan perusahaannya akan bangkrut. Ayo pergi, Mandy, kita bahas proyeknya dan di mana kita akan makan siang nanti, kata Don sopan. Sayang, kamu tidak bisa pergi bersamanya? Sebelum Mandy bisa berbicara, Harvey menatap Don dengan marah. Ekspresi wajahnya memburuk. Don, lebih baik kau menjauh dari istriku. Don mencibir, bagaimana bisa menantu yang tidak berguna memutuskan tentang ini? Mengapa? Apakah Anda takut saya akan menipu Mandy? Don tersenyum tipis pada saat itu. Kau tidak berguna, apakah Anda pikir Anda dapat mengubah nasib Anda? Ekspresi wajah Harvey berubah, dan dia ingin mengatakan lebih banyak. Tetapi pada saat itu, Mandy berjalan keluar dari lift dan berkata dengan dingin, Harvey, jangan tidak masuk akal. Apakah aku tidak masuk akal? Harvey tercengang. Apakah kamu tahu pentingnya investasi ini bagi saya? Mandy memandang Harvey dengan kecewa. Jika dia lebih mampu, saya tidak harus seperti ini. Dia menghela nafas dan mengikuti Don keluar dari lobi perusahaan. Dia kemudian masuk ke BMW. Sayang, melihat Mandy masuk ke mobil Don, dia kemudian berkata, sayang, jangan pergi bersamanya. Saya punya uang, aku akan memberimu $5 juta. Harvey, kenapa kamu tidak pergi dan mencari pekerjaan? Jangan melamun di sini. Mandy menghela nafas. Tapi, Harvey hendak mengatakan sesuatu lagi. Don sekarang telah berjalan ke arahnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, ada apa? Apakah Anda mencari pekerjaan mengingat Anda hanya orang yang tidak berguna? Apakah Anda perlu saya untuk merekomendasikan satu untuk Anda? Beruntung, perusahaan saya membutuhkan pembersih. Apakah kamu ingin? Anda akan membayar sekitar $200 setiap bulan. Saya akan membayar Anda $50 lebih sebagai subsidi Anda demi Mandy. Bagaimana tentang itu? Don berkata dengan serius. York Enterprise dimiliki oleh keluarga York. Jangan lewatkan kesempatan seperti ini. Anda harus memikirkannya dengan hati-hati. Harvey mendorong tangan Don dan berkata dengan dingin, aku tidak butuh itu. Oh, tidak tahu berterima kasihnya kamu. Don berbalik agar dia tidak bisa diganggu oleh Harvey lagi. Dia membuka pintu BMW-nya dan segera masuk ke mobil. Sayang, jangan pergi bersamanya. Saya dapat membantumu dengan $5 juta itu. Harvey tidak menyerah ketika melihat Mandy, berharap dia akan berubah pikiran. Sayangnya, permintaan Harvey diabaikan Mandy. Harvey, jangan berteriak lagi. Kamu sebaiknya tidak melamun di sini dan merendahkan diri Anda. Apa yang bisa kamu bantu buat Mandy? Apakah Anda memiliki $5 juta? Apakah Anda tahu CEO York Enterprise? Kamu harus berpikir kemana kamu harus pergi untuk meminta uang jika kamu dikeluarkan dari keluarga Zimmer. Don tertawa terbahak-bahak. Don menurunkan jendela mobilnya dan tersenyum jijik. Harvey berteriak, jangan terlalu sombong tentang dirimu hanya karena kamu kaya. Permisi, Bestard, sungguh perasaannya menyenangkan. Menjadi kaya, aku bisa dengan mudah meminta istrimu untuk ikut denganku hanya karena aku bisa. Jika saya ingin dia masuk ke mobil saya, dia tidak punya pilihan selain menurut. Jika aku ingin dia menceraikanmu, dia harus bertindak sesuai dengan itu. Don tertawa terbahak-bahak. Setelah Don pergi dengan mobilnya, Harvey berdiri di pintu masuk perusahaan dengan putus asa. Seorang manajer proyek belaka dari York Enterprise dapat membuat istri saya masuk ke mobilnya. Bahkan dia bisa meminta istri saya untuk menceraikan saya. York Enterprise bukankah hanya sebuah perusahaan di bawah keluarga York? Sial. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan telepon dan memutar nomor kontak dari hari sebelumnya. Ini aku bisa membantu keluarga York, tapi aku punya 2 syarat. Pertama, York Enterprise adalah milikku mulai hari ini dan seterusnya. Kedua, bantu saya untuk memesan mawar terbaik dari Praha dan mengirimkannya ke Zimmer Advertising Company menggunakan cara yang paling disukai wanita. Pak, saya akan segera melapor ke kepala. Anda, jangan coba-coba tawar-menawar denganku. Kalau tidak, aku akan menghancurkan seluruh York Enterprise. Sebelum orang di ujung telepon dapat berbicara, Harvey segera menutup telepon. Di area Gold Coast Villa, setiap villa dirancang khusus oleh desainer terkenal internasional. Dari jenis ubin keramik hingga jenis pohon, semuanya dipilih dengan sangat hati-hati. Itu memang bukan tempat di mana seseorang mampu membelinya. Meskipun mereka kaya. Saat itu, Harvey sedang santai di sofa di balkon. Di seberangnya adalah kepala York saat ini Yonatan York. Dia adalah paman Harvey. Dan dialah yang meminta sopirnya untuk menemui Harvey dan memberinya tumpangan ke villa tadi. Melihat Harvey yang waspada, Yonatan tersenyum dan berkata, Harv, kita belum pernah bertemu selama bertahun-tahun. Kamu terlihat jauh lebih tampan dan energi. Paman, kita tidak perlu bertele-tele. Langsung saja katakan padaku, bagaimana kamu ingin aku membantu keluarga York? Bagaimana Anda ingin saya mengendalikan seluruh situasi? Harvey berkata dengan tenang, dan bahkan tidak melihat ke arah Yonatan. Harv, kamu memang orang yang lugas. Kalau begitu, aku akan jujur padamu. Pada saat itu, Yonatan tampak tidak berdaya. Dia adalah orang yang berpengaruh dan kuat di Niamhi. Dia bisa memberikan dampak yang besar di seluruh kota hanya dengan melakukan tindakan belaka.
Tapi sekarang dia tidak punya pilihan selain menjadi rendah hati dan tunduk di hadapan Harvey. Mengingat dia punya permintaan untuk dibuat, keluarga kami mengikuti tren dan uangnya di pasar saham minyak berjangka. Akibatnya, kami menderita kerugian besar. Sekarang, dana keluarga kami. Berapa banyak yang Anda butuhkan? Tidak banyak, hanya sekitar 1 miliar dolar. FCK, mata Harvey sedikit berkedut. 1 miliar dolar, mengapa Anda tidak pergi merampok bank? Mengenai itu, Kepala York, saya masih memiliki beberapa urusan lain untuk ditangani. Aku pergi dulu. Harvey segera berdiri dan hendak pergi. Yonatan menjadi sangat cemas pada saat itu. Dia segera berkata, kami memang membutuhkan uang sebanyak itu. Jika kita tidak memilikinya, dana kita akan dipotong, dan perusahaan besar kita akan hancur. Selain itu, saya dapat memenuhi permintaan Anda. Harvey menatap jauh ke dalam mata Yonatan dan berkata dengan agak tak berdaya, aku melihat ketulusanmu. Tapi masalahnya adalah dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu? Harv, apakah kamu benar-benar ingin melihat keluarga kita hancur total? Anda memiliki sekitar 1 triliun dolar di akun luar negeri Anda. Anda dapat membantu menyelamatkan keluarga York hanya dengan memberi kami sedikit dari itu. Jangan lupa dari mana kamu berasal. Awalnya, Harvey tersenyum. Ketika dia mendengar itu, mukanya memburuk. Paman, dari apa yang saya ingat, seluruh keluarga York percaya bahwa saya tidak bisa menjadi pewaris York pada waktu itu. Ada sekitar beberapa dari keluarga York kita menginterogasi dan mengutuk saya dengan keras. Saya pernah menjadi kontributor yang buruk bagi keluarga, tetapi saya diusir seperti telur yang buruk. Sekarang Anda meminta saya untuk mengingat dari mana saya berasal. Tanda tanya, mengapa Anda tidak menghitung berapa banyak yang saya hasilkan untuk keluarga selama bertahun-tahun bekerja sangat keras? Anda menikmati uang dan keuntungan yang saya peroleh dan akhirnya menolak untuk menyetujui saya. Saya telah menjadi menantu untuk keluarga lain selama beberapa tahun terakhir. Saya menjalani kehidupan yang sangat perlu dukungan. Anda bahkan tidak datang untuk mengunjungi atau membantu saya. Jika Anda tidak dalam krisis besar, apakah Anda masih ingat tentang pewaris sebelumnya sekarang? Harvey mengatakan setiap kata dengan jelas. Mata Yonatan sedikit berkedut. Dia segera berkata, Harv, kami salah. Izinkan kami meminta maaf kepada Anda. Kami akan meminta maaf kepada Anda dengan tulus. Tapi kami membutuhkan Anda untuk membantu kami menyelesaikan krisis ini terlebih dahulu. Saya dapat membuat keputusan di sini. Mulai sekarang dan seterusnya. Anda adalah CEO York Enterprise. Meskipun York Enterprise bukan perusahaan terbesar di bawah keluarga York, itu adalah salah satu yang paling potensial. Ini berfokus pada investasi para malaikat. Selain itu, ia memiliki saham banyak perusahaan di seluruh Nimhi, termasuk banyak produk dan rencana baru yang akan segera dicatatkan. Selama ini, perusahaan itu berada di bawah tanggung jawab putri Yonatan Belle York. Dia adalah sepupu Harvey. Anehnya, Yonatan menawarkan perusahaan itu kepadanya. Baik, ini kesepakatan. Harvey mempertimbangkannya. Pada awalnya, dia enggan untuk peduli tentang keluarga York, tapi dia masih ingat apa yang terjadi pagi itu dengan jelas. Jika dia tidak mengambil kembali perusahaan itu, dia akan dengan mudah diganggu dan dikutuk oleh siapapun. Jangan khawatir, aku akan menyelesaikannya dengan baik. Anda hanya perlu pergi ke perusahaan dan dokumen-dokumen besok. Selain itu, aku akan mengatur dari Praha juga. Yonatan bernafas lega. Jika Harvey tidak setuju untuk membantu mereka, keluarga York pasti akan sangat menderita meskipun mereka tidak bangkrut. Harvey tidak peduli, jika dia tidak bisa menangani masalah seperti itu, dia bahkan tidak bisa bertahan di bidang bisnis. Ngomong-ngomong, pinjamkan aku setelan ini. Harvey hendak pergi, tapi dia melihat setelan baru di sofa, dan matanya bersinar. Dia akan menghadiri pertemuan dengan teman-teman sekelasnya dari perguruan tinggi malam itu, dan selalu dia tidak memiliki pakaian yang bagus untuk dipakai. Sudah terlambat untuk pergi dan membeli sekarang, jadi memutuskan untuk meminjamnya dari Yonatan. Tidak apa, jika Anda suka, bawa saja. Ini hadiah dari Armani, dan label harganya masih utuh. Yonatan mengangguk santai, meskipun setelan itu mahal, itu tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan 1 miliar dolar. Bagaimana mungkin seorang kepala suku York peduli tentang itu? Harvey tidak terlalu memperhatikannya, jadi dia segera berganti pakaian di ruang ganti. Dia kemudian melirik sepatunya sendiri dan membalik-balik untuk melihat lemari sepatu Yonatan dengan jijik. Yonatan memiliki bau kaki, aku sama sekali tidak ingin memakai sepatunya. Saya akan memakai sandal saya saja. Dia mendengar bahwa setiap teman sekelas akan menghadiri pertemuan malam itu. Primadona kampus Wendy Sorrell juga akan ada di sana. Harvey sedikit bersemangat. Setelah Harvey meninggalkan lingkungan villa, dia bersiul dan mengendarai sepeda listrik untuk pergi ke Platinum Hotel. Pertemuan akan diadakan di sana, dan dia takut dia akan terlambat jika dia terlalu lambat. Tiba-tiba terdengar suara klakson mobil yang keras. Sebuah Porsche berhenti tepat di samping Harvey, dan jendela mobil itu diturunkan perlahan. Dia melihat ibu mertuanya melepas kacamata hitamnya dan menatap dingin. Dia segera menjadi canggung. Meskipun Lilian Yates adalah ibu mertua Harvey, dia tampak seperti wanita berusia 30 tahun karena dia merawat penampilan dan kesehatannya dengan baik. Dia tampak anggun, dan orang dapat dengan mudah membedakan sedikit cinta antara dia dan Mandy karena keduanya sangat cantik. Namun, dia melihat Harvey pada saat itu. Dia kemudian berkata dengan dingin, "Di mana kamu mendapatkan setelan itu?" Selama 3 tahun Harvey dibawa, orang yang paling dia takuti adalah Lilian. Mendengar itu, dia segera berkata dengan suara lembut, "Bu, saya meminjamnya dari seorang teman." "Oh, apakah kamu bahkan punya teman?" Lilian tersenyum dingin. Dia kemudian berkata, "Seseorang memberitahu saya apa yang terjadi hari ini di perusahaan. Karena Anda tidak kompeten dalam melakukan sesuatu yang sukses, pulang saja dan kemasi barang-barang Anda malam ini. Tanda tangani surat perceraian besok. Jangan khawatir, saya akan memberimu tunjangan." Getaran dingin mengalir di tulang punggungnya. "Tapi, Bu, aku sangat mencintai Mandy. Aku tidak bisa hidup tanpanya." Lilian tertawa dingin dan berkata, "Jangan panggil aku sebagai ibumu. Kamu tidak pantas untuk itu. Jika aku memang menjadi ibumu, aku takut leluhurku akan menjadi sangat frustasi karenanya. Selain itu, kamu mengklaim bahwa kamu mencintai putriku. Bagaimana kamu bisa mencintainya sedangkan kamu adalah orang yang tidak berguna? Apalagi yang bisa kamu lakukan selain pekerjaan rumah? Apakah kamu bahkan sadar bahwa kamu telah menghancurkan kehidupan putri saya selama 3 tahun terakhir? Baru saja, Don meneleponku. Dia mengatakan bahwa dia menawarkan $1 juta sebagai hadiah pernikahan.
saya memberinya restu dan membiarkan dia menikah dengan Mandy. Apakah Anda tahu berapa banyak itu? Saya khawatir Anda bahkan tidak yakin tentang itu.